Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar bab yang keempat, yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, kemudian nanti juga kita akan belajar tentang pemuaian ya. Oke, langsung aja ya. Nah, pengertian dari suhu. Nah, suhu itu apa sih? Nah, suhu itu merupakan besaran yang menentukan derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin gitu. Jadi intinya si suhu ini merupakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nih, kata kuncinya di sini. Misalkan kamu sering pasti mengalami ya suhu yang sekarang tuh lagi musim corona ya. Misalkan ini ada orang, oke, terus pakai ditembak gitu ya, pakai termogan. Nah di sini, nanti kan ada di sini angkanya ya. Misalkan angkanya 37 derajat Celcius. Nah ini adalah suhunya dia. Nah jadi di sini ada 37 itu angkanya dan derajat Celcius adalah satuannya. Nah, satuan internasional untuk suhu itu bukan Celcius ya, tapi sebetulnya satuan internasionalnya adalah Kelvin. Ini sudah kita pelajari di bab yang pertama. Nah, nanti ada juga satuan yang lain, yaitu satuan Reaumur. Ada lagi satuan Fahrenheit. Fahrenheit. Nah, satu lagi yang tadi ya, yang di atas itu Celsius. Nah, bedanya kalau di Kelvin ini tidak pakai derajat, kalau yang lainnya pakai derajat ini ya. Nah, gitu. Nah, alat untuk mengukur suhu ini itu dinamakan dengan termometer ya. Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis dari termometer. Nah, yang pertama kita belajar tentang termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai ukurannya. Memuai itu artinya dia bisa bertambah besar, ya. Yang tadinya ukurannya mungkin 10 cm bisa mungkin bertambah jadi 10,5 cm gitu ya. Jadi intinya dia akan bertambah ukurannya gitu. Itu artinya memuai. Nah, dia itu akan memuai kalau misalkan suhunya naik. Nah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Nah, perhatikan gambar di samping. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca ini ya, tabung kapilernya. Ini pipa kapilernya, ini skala suhunya yang memiliki bagian penyimpan. Ya, di sini ada namanya reservoir ya. Ini wadah penyimpannya. Nah, saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik. Jadi yang ini kalau suhunya meningkat, nah ini akan naik ke atas gitu ya. Nah, kalau misalkan suhunya menurun, maka dia akan turun lagi menuju si reservoir ini ya di bawah gitu. Jadi cara kerjanya gitu. Jadi dengan memanfaatkan pemuaian. Nah, zat cair yang digunakan umumnya itu adalah raksa atau alkohol ya. Kemarin kita udah belajar kalau raksa itu adalah unsur yang berbentuk logam tapi cair, itu raksa ya. Nah, kemudian raksa ini memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Nah, selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, nah, pada suhu minus 38 derajat Celcius, dan mendidihnya pada suhu yang tinggi, yaitu lebih dari 350 derajat Celcius. Tinggi banget ya. Sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Jadi lebar. Paling rendahnya minus 38 derajat Celcius, paling tingginya itu
350 derajat Celcius. Ini sampai dengan ya. Nah, rentangnya lebar sekali. Namun raksa ini sangat beracun sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Nah, alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi perwarna biru atau merah ya. Nah, rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya toluen dengan rentang minus 90 derajat sampai 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, alkohol ini tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap ya, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer gitu. Cuman rentangnya ya lebih sedikit dibandingkan raksa yang tadi. Nah, beberapa termometer yang menggunakan zat cair akan dibahas berikut ini. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Ini kita lihat yang ada di sebelah kanan ya, ini termometer laboratorium dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius nih paling tingginya gitu. Jadi ini di titik tertingginya 110 derajat Celcius, di sini minus 10 derajat Celcius. Nah, ini digunakan untuk di laboratorium ya, untuk keperluan laboratorium. Oke, kemudian untuk yang kedua, yang satu tadi yang bagian A, sekarang bagian B, yaitu termometer suhu badan. Nah, ini untuk mengecek suhu badan kita, ya. Nah, skala yang ditulis itu antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Jadi antara sini 35 sampai 42 derajat Celcius. Nah, soalnya kalau misalkan suhu manusia udah di bawah 35 derajat Celcius ya, kurang dari 35 derajat Celcius, itu artinya kamu udah kedinginan ya atau kena hipotermia. Nah, kalau udah dari 38 ke atas aja ya, itu udah salah satu gejala dari corona gitu ya. Makanya maksimalnya di sini cuma sampai 42 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, ini ada lagi termometer bimetal. Tadi termometer zat cair, sekarang termometer bimetal. Nah, perhatikan dua jenis logam yang berbeda dan diletakkan menjadi satu. Ya, jadi ini ada dua jenis logam, tapi digabungin. Nah, kalau misalkan didekatkan dengan sesuatu yang panas, dia akan melengkung ya. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Jadi bimetal itu metal itu logam gitu ya. Jadi Bi itu dua, jadi dua logam yang digabungkan menjadi satu. Nah, karena ada perbedaan logam tersebut, kalau dipanasin dia akan melengkung ke salah satunya. Nah, termometer ini umumnya digunakan untuk pengukuran suhu alat-alat seperti kompor, oven, pemanggang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada termometer kristal cair. Nah, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Ini contohnya itu yang di sini ya. Lihatin warnanya kan beda-beda tuh. Kemudian, nah yang ini yang harus kalian perhatikan sekarang, yaitu tentang skala suhu. Nah, ini akan selalu dibahas meskipun kalian di SMA juga nanti akan ada kayak gini ya. Nah, skala pada suhu ini itu ada 4 yang akan kita pelajari ya. Itu skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, bedanya apa aja? Nah, di sini ada termometer nih. Pakai skala yang berbeda-beda. Yang pertama ada skala di sini skala Celsius. Ini Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Bedanya apa sih? Bedanya adalah di titik tetap bawahnya sama di titik tetap atasnya. Kalau termometer Celsius, titik tetap bawahnya itu 0 derajat Celsius. Kalau titik tetap atasnya 100. Kalau Fahrenheit, titik tetap bawahnya itu 32 derajat Fahrenheit ya. Dan titik tetap atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, kalau Reaumur dia sama nih kayak Celsius, dia mulainya dari 0 ya.
Kalau Fahrenheit dia mulainya nggak dari 0, tapi dia dari 32. Nah, kalau Reaumur, dia mulai dari 0 sampai 80 derajat Reaumur. Kalau Kelvin itu mulainya nggak dari 0 nih, dia mulainya dari 273 Kelvin sampai 373 Kelvin. Ingat ya, kalau untuk Kelvin itu tidak pakai derajat. Jadi kalian jangan nulis kayak gini, 273 derajat Kelvin. Ini salah. Jadi yang benar adalah 273 Kelvin. Jadi nggak pakai ini, nggak pakai derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk konversi suhu, ini Bapak gambar aja di sini ya. Tadi kita udah tahu di sini ada 4 termometer Celcius, ya, itu mulainya dari berapa? Dari 0 sampai 100. Kalau Fahrenheit tadi mulainya dari berapa? Iya, benar. Bukan dari 0, dari 32 sampai 212. Kalau Reaumur, coba ingat-ingat lagi. Dari berapa? Dari 0 sampai 80 derajat Reaumur. Kalau Kelvin, nah, dia mulainya bukan dari 0, bukan dari 32, tapi mulai dari 273 sampai 373 Kelvin. Nah, untuk bisa mengetahui konversi suhunya, kita kurangi dulu ya, 100 dikurangi 0 berapa. Jadi nanti perbandingannya gini ya, suhu yang Celcius ya, perbandingan skala Celcius, TF berbanding dengan TR berbanding dengan TK. Nah, kita udah tahu ini perbandingannya. Untuk C itu kita kurangi aja dari titik atasnya, kalau dikurangi titik bawahnya, yaitu 100 dikurangi 0 berapa? 100 ya hasilnya. Berbanding F berapa? 212, berarti 212 dikurangi 32, berapa tuh? 180. Nah, kalau R 80 dikurangi 0. Berapa 80 dikurangi 0? Yaitu 80. Kalau TK-nya, suhu pada Kelvinnya berarti 373 dikurangi 273. Aduh, nggak muat ya. Pokoknya ini nggak muat. 373 dikurangi 273. Yaitu sekitar 100 juga ya. Jadi nanti perbandingannya adalah 100 berbanding 180 berbanding 80 berbanding 100. Nah, ini kan gede nih. Kita bagi dengan 20 ya. Semuanya kita bagi 20. 100 dibagi 20 itu hasilnya berapa? 5. Ini dibagi 20 9. Nah, kalau ini dibagi 20 hasilnya 4, 80 bagi 20 4, 100 bagi 20 itu 5 juga. Jadi TC berbanding TF berbanding TR berbanding TK itu ini 5 banding 9 banding 4 berbanding 5. Nah, untuk apa sih ini? Nah, ini untuk kalian menyelesaikan soal ya. Jadi lebih gampang. Misalkan Oke, kita mulai ya. Kita pakai contoh soal aja biar nggak bingung. Kalau misalkan Bapak punya suatu suhu ya, suatu benda diukur pakai termometer Celcius, nilainya adalah 50 derajat Celcius. Kita pengen tahu nih, kalau dalam Reaumur suhunya berapa? Nah, caranya kita langsung jawab aja. Yaitu yang ditanyakan apa? Ini ya, ini ditanyakan, ini diketahui, ya. Yang ditanyakan TR dibagi dengan yang diketahui, TC-nya sama dengan perbandingannya. Nah, kita tahu tadi
perbandingannya si TR itu nilainya adalah 4. Kalau si TC itu 5 ya, yang tadi ya. TC dibanding TF dibanding TR banding TK nilainya adalah 5 banding 4, banding 9 banding 4 banding 5. Nah, kita sekarang masukin nih nilainya. Aduh, jelek banget. Oke. Nah, masukin nilai dari si TC-nya, berarti TR per TC-nya tadi dapat 50 sama dengan 4 per 5. Maka kalau di matematika ini untuk ngitungnya caranya ini 50-nya dinaikin ke atas ke sana ya, ke sini. Jadi TR-nya sama dengan 4 per 5 dikali 50. Nah, 50 dibagi 5 berapa? 10 ya. 10 kali 4 berapa? 10 kali 4. Iya benar. 10 kali 4 adalah 40 derajat reamur gitu ya. Jadi ternyata jawabannya adalah 40 derajat reamur. Kita tahunya diketahuinya 50 derajat Celcius. Jadi carinya nilainya 40 derajat reamur. Oke, lagi ya. Nah, misalkan sekarang Bapak punyanya itu TR bukan TC. Nah, diketahui TR-nya 40 derajat reamur. Yang ditanyakan itu TC-nya. Nah, Bapak pengen tahu nih kalau dalam suhu Celcius berapa TR ini. Ya udah, jawab aja pakai cara yang tadi ya. Jawab yang ditanyakan dulu, di atas tulis TC yang ditanyakan per yang diketahui TR. Nah, sama dengan perbandingannya. C itu perbandingan tadi berapa? 4, 9, 5. Ya, 5 ya. Kalau TR itu 4. Maka kita tinggal langsung aja tulis lagi TR-nya masukin. TC per TR-nya tadi 40 sama dengan 5 per 4. Nah, ini kita kali silang ya. Jadi TC ini pindah ke atas ya. Jadi ini 5 per 4 dikali 40. Nah, 40 dibagi 4 berapa? 10. 10 kali 5 50 derajat Celcius. Nah, ternyata ini hasilnya adalah 50 derajat Celcius ya, sama kayak tadi. R diubah ke C itu 40 jadi 50. Yang tadi itu 50 berubah menjadi 40. Jadi ternyata benar rumusnya ya, ini derajat reamur. Sekarang gimana kalau misalkan Bapak pengennya ubahnya ke Fahrenheit, Pak? Oke, kita ubah ke Fahrenheit ya. Sama aja deh. Ini diketahui soalnya TC-nya itu 50 derajat Celcius. Pengen tahu di TF. Nah, ini ditanyakan. Oke, jawab aja. Nah, ingat tadi yang di atas adalah yang ditanyakan. TF berarti per TC ya. Nah, sama dengan perbandingannya. Tadi si TF itu perbandingannya nilainya adalah 9. Kalau TC perbandingannya nilainya 5. Nah, berhubung kita udah tahu kalau si TF itu mulainya nggak dari 0 ya. Masih ingat nggak? Nah, si TF itu mulainya nggak dari 0. Dia mulainya dari 32. Kalau tadi si C sama si R ini ya, itu sama-sama mulai dari 0. Tapi kalau F itu mulainya nggak dari 0, tapi dia mulai dari 32. Nah, karena dia mulai dari 32, maka biar jadi 0, ini kita kurangin dulu. Kurangin 32 gitu ya. Biar jadi apa? Biar jadi 0. Sekarang kita tulis lagi ya, pelan-pelan aja. Sambil ditulis, jangan dipikirin doang nanti pusing. Kita masukin ini 50-nya ya, TC-nya masukin tadi 50. Sama dengan 9 per
5. Nah, sekarang kita pakai cara yang tadi, dikali silang. TF min 32 sama dengan 9 per 5, ini naik ke atas, dikali 50. 50 dibagi 5, dapat 10. 10 kali 9, 90. Nah, ini baru nilainya TF min 32. Nah, kalau TF-nya doang, itu 90, ininya pindah ke kanan. Kalau ini karena di sini min, berarti dikali minus lagi. Jadi ini menjadi plus ya, plus 32. Maka hasilnya TF ini 90 tambah 32, 122 derajat Fahrenheit gitu. Jadi suhu Celcius pada saat 50 derajat Celcius itu akan sama dengan 122 derajat Fahrenheit gitu. Oke. Sekarang gimana kalau misalkan dibalik, Pak? Kita taunya TF-nya. Oh, kita tahu TF 122 derajat Fahrenheit. Kita pengen tahu nih dalam Celcius berapa. Nah, sama aja kayak tadi. Ya, ini kan yang ditanyakan ya. Ini yang diketahui ya, pakai dik nih. Oke, jawab aja. Ditanyakan, diketahui, yang ditanyakan adanya adalah TC, yang diketahuinya adalah TF. Nah, oke, sama dengan perbandingannya. Kalau C itu tadi 5, ini perbandingannya 9. Nah, ingat kalau TF ini karena mulainya dari 32, kita harus kurangin dulu sama 32 ya. Kalau si TC nggak usah dikurangin karena dia udah mulai dari 0 ya. Oke. Langsung kita masukin, yang ada nilainya adalah si TF. Berarti TC-nya kita tulis lagi. TF-nya masukin di sini 122 dikurangi 32 sama dengan 5 per 9. Nah, kita selesaiin dulu yang di bawah ya. 122 dikurangi 32. 2 kurangi 2, 0. 12 dikurangi 3, berapa? 9 ya. Nah, 9. Jadi 90, ini 5 per 9. Ini sama kayak tadi, kali silang. Ini naik ke atas, jadi TC sama dengan 5 per 9 dikali 90. 90 dibagi 9, itu 10 hasilnya. Maka nanti nilainya, si TC-nya itu adalah 5 kali 10. 50 derajat Celcius. Nah, gitu caranya. Berarti ini nilainya adalah 50 derajat Celcius jawabannya gitu. Sekarang gimana kalau misalkan Bapak punya yang Kelvin nih, Bapak punya TC-nya 80 deh, 80 derajat Celcius, pengen ke Kelvin. Nah, sama aja kayak tadi ya. Jawab yang ditanyakannya di atas, TK per TC. Ingat di sini si Kelvin itu mulainya nggak dari 0 tapi dari 273. Makanya kita harus kurangin dulu 273 biar dia jadi 0 ya. Nah, sama dengan ini 5 ya. Ini juga sama 5. Si TK itu perbandingannya 5, TC perbandingannya 5 ya. Coba nanti diputar ulang kalau lupa. Nah, sekarang yang ada nilainya kita masukin. Jadi TK min 273 per 80 sama dengan 5 bagi 5 itu 1 ya. Oke, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi TK-nya sama dengan TK min 273 sama dengan 1 dikali 80. Nah, jadi berapa nih? 80 ya. Jadi TK min 273 sama dengan 80. Nah, ini TK-nya berarti 80, ini pindah ruas ke kanan. Kalau minus jadi plus, kalau plus jadi minus ya. Ini jadi plus 273. Nah, berapa? 0 tambah 3, 3. 8 tambah 7, 15, 21, 353 Kelvin. Nah, gitu ya. Atau kalau untuk perubahan Kelvin ke Celsius ke Kelvin itu ada rumus cepatnya ya.
Kalau TK itu TC ditambah 273. Nah, ini adalah rumus cepat untuk bisa mengetahui nilai TK dengan TC-nya diketahui. Jadi misalkan kamu tahu nih TC-nya 20 derajat Celcius. Ya udah TK-nya pakai rumus yang tadi. TC tambah 273 berarti 20 ditambah 273. Langsung aja bisa kayak gini ya, nggak usah panjang kayak gini. Kalau yang untuk Celsius ke Kelvin, ini jadi nilainya 293 Kelvin. Gitu. Sekarang gimana Pak kalau kebalikannya? Nah, kebalikannya kita jangan Celsius ya, Reaumur ya. Kita pengen tahu Reaumur. Kita udah tahu Kelvinnya itu misalkan 373 Kelvin. Berapa Reaumur nih? Nah, ya udah caranya pakai tadi. Ya, jawab. Yang ditanyakannya adalah Reaumurnya dibagi TK. Nah, TK ingat itu dikurangin dulu 273. Kalau Fahrenheit ya dikurangi 32. Kalau R itu dikurangi 0 ya. Tapi karena hasilnya sama aja ya udah nggak usah ditulis. Nah, kalau TR itu tadi perbandingannya adalah 4, kalau K itu 5 ya. Jangan lupa tuh yang tadi awal-awal Bapak jelasin. Kita masukin nilainya. TR-nya ini 373 yang ini ya. Dikurangin 273 sama dengan 4/5. Oke. Maka TK-nya 373 dikurangi 273 berapa? 100 ya. Nah, sama dengan 4/5. Maka nanti kita pindah ruasin, ini naik ke atas. 4/5 dikali 100. Nah, 100 dibagi 5 itu dapat 20. 20 kali 4 berapa? 80. Oh, ya, ternyata salah, ini bukan TK ya, ini TR nih, karena yang carinya R. TR, ini juga TR, ini TR. Maka nilainya adalah 80 derajat Reaumur. Ternyata pas suhunya 373, dia akan berada pada 80 derajat Reaumur ya. Ini yang tadi. Nah, pada saat suhu Kelvinnya 373, dia akan berada pada suhu 80 derajat Reaumur. Itu titik tetap atasnya mereka gitu ya. Jadi ini untuk konversi suhu dengan skala yang berbeda-beda. Oke, Bapak rasa cukup dulu untuk hari ini ya. Nanti videonya kepanjangan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di WA aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.